tokoh utama kita, Xia. Satu-satunya yang selamat dari tragedi kecelakaan pesawat itu. Kini, dia tersesat di tengah hutan lebat, tertatih-tatih mencari setetes air. Serinja lagi. Kedua orang tuanya baru saja pergi untuk selamanya dalam insiden nahas tersebut. Saat tubuh kecilnya menyerah dan pandangannya mulai gelap, tiba-tiba, seorang prajurit pasukan khusus dengan penutup mata muncul entah dari mana. Dia menatap Xia dan bertanya, "Hei, kau masih ingin bertahan?" Tentu saja Xia mengangguk mantap, tapi pria itu langsung menegaskan, hidupnya akan dipenuhi pertarungan super keras. Sampai-sampai dia mungkin menyesal karena tidak menyerah aja di hutan ini. Di saat pria tangguh itu bersiap untuk menolongnya, anak buahnya malah protes keras. Mereka bilang ini lagi di tengah misi penting, dan memungut anak lemah seperti Xia cuma akan jadi beban buat tim. Oh, tapi sang kapten langsung murka. Dia membentak mereka, bilang kalau dia sama sekali tidak menerima perintah dari orang yang lebih. Lemambung! Begitulah Kapten Guzu resmi menjadi ayah angkat Xia. Begitu mereka tiba di markas, Guzu menyodorkan sebuah pistol revolver yang terlihat sangat keren. "Ini milikmu sekarang," katanya tegas. Guzu menjelaskan bahwa benda itu akan jadi teman sejatinya untuk bertahan. Meski dia tahu, waktu bagi Xia untuk gugur di medan laga masih sangatlah jauh. Setelah memberinya makanan dan minuman, Guzu memberikan pengumuman mengejutkan. Begitu piringnya bersih, Xia akan langsung dilatih menjadi seorang pejuang tangguh. Benar-benar bikin jantungan! Selesai makan, Guzu membeberkan rencana gilanya. Dia akan melatih anak ini tanpa ampun, mencetak Xia menjadi prajurit elit hanya dalam waktu 5 tahun saja. Guzu adalah master tempur yang memimpin berbagai operasi gerilya tingkat dunia. Sesuai janjinya, siksaan maksudku, latihan super keras pun dimulai. Guzu mengajarinya seni bela diri tingkat tinggi. Dan tentunya, cara menguasai berbagai macam persenjataan berat. Tanpa terasa, Xia tumbuh menjadi sosok yang luar biasa kuat. Sekarang, tidak ada satupun anggota pasukan yang berani meremehkannya lagi. Dia sudah jadi bos kecil. Suatu hari, saat sedang berlatih bersama ayah angkatnya, Xia berhasil menumbangkan seekor babi hutan raksasa. Cuma butuh 1 tembakan jitu. Dan dia langsung membawanya pulang ke markas. Melihat hasil buruannya, semua prajurit di sana sampai melongo keheranan. Bakat anak ini benar-benar tidak masuk akal. Apalagi mengingat usianya baru menginjak 10 tahun. Beberapa orang bahkan berbisik, jangan-jangan bakatnya sudah melampaui sang kapten. Padahal, Guzu dirumorkan bisa menembak tepat di mata kanan rusa dari jarak 1 kilometer. Luar biasa kan? 12 tahun kemudian, di sebuah markas musuh, para prajurit terlihat panik membahas kemunculan sosok tentara bayaran super. Berbahaya. Julukannya, Sang Crimson yang legendaris. Rumornya sih, gila banget. Crimson ini konon adalah master penembak jitu yang sanggup mengenai mata kiri nyamuk dari jarak 2 kilometer. Serius, nyamuk! Menghadapi monster mengerikan seperti itu, mereka semua sadar kalau riwayat mereka mungkin sudah tamat. Ada satu prajurit baru yang ngeyel. Dia tertawa dan menganggap rumor itu cuman omong kosong. Sampai akhirnya, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. Zap! Sebuah peluru tiba-tiba menumbangkan prajurit baru itu entah dari mana. Seluruh markas langsung kacau balau. Padahal mereka sedang berada jauh di pusat wilayah pertahanannya sendiri. Secara logika, mustahil ada musuh yang bisa menyusup sejauh ini kan? Tapi dor, tembakan kedua kembali terdengar. Dan kali ini, sang jenderal utama langsung tumbang seketika. Sementara Crimson yang ternyata adalah Xia. Dia justru terlihat sangat santai nongkrong di gedung pencakar langit sambil meratakan seluruh markas. Misinya menumbangkan sang jenderal dan menciptakan kerusakan maksimal demi bayaran 50.000. Baru saja dia mau pulang untuk melapor ke ayah angkatnya. Sekelompok musuh di sekitar sana menyadari posisinya. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyerbu ke arah Xia. Tidak ada pilihan lain. Xia terpaksa menarik keluar revolver kesayangannya untuk menyambut kedatangan mereka. Melihat senjata jadul itu, para musuh malah menertawakannya dan memanggilnya amatir. Wah, mereka sama sekali tidak tahu 3 keunggulan absolut dari revolver ini. Pertama, tidak pernah macet. Kedua, memakai peluru kaliber besar dengan daya tembus yang sangat brutal. Dan
Ketiga, senjatanya sudah diberkati langsung oleh Sang Dewi Medan Perang. Sangat magis. Hanya dengan 3 tembakan saja, Xia menunjukkan dominasinya dan melenyapkan seluruh pasukan itu. Setelahnya, Kapten Guzu datang menjemputnya dengan sebuah helikopter. Di dalam helikopter, Guzu memuji keberhasilannya menumbangkan jenderal ketiga dalam perang ini, tapi ada kejutan. Dia langsung mengumumkan misi baru, di mana Xia harus segera terbang ke Jepang. Seperti biasa, pikiran Xia langsung tertuju pada misi infiltrasi tingkat tinggi. Mungkin melibatkan Perdana Menteri atau tokoh super penting lainnya. Tapi, pria tua itu langsung memotong hayalannya. Misi kali ini, dia akan mengajar di sebuah SMA super elit. Tunggu, apa? Karena Xia menguasai 5 bahasa dengan sangat lancar, Guzu menyuruhnya untuk menyamar dan masuk ke sekolah itu sebagai seorang guru bahasa Inggris. Tidak butuh waktu lama, identitas palsu dengan nama baru pun disiapkan. Xia lalu naik pesawat menuju Jepang. Bertanya-tanya halangan absurd apalagi yang akan menyambutnya nanti. Setibanya di Jepang, Xia memutuskan untuk mampir sebentar ke sebuah minimarket demi mengganjal. Perutnya yang lapar. Dia benar-benar takjub. Rasanya enak, kemasannya super higienis, dan yang paling penting, harganya murah meriah. Namun, hal yang paling mencuri perhatiannya adalah betapa damainya negara ini. Saat melihat sekeliling, matanya hanya menangkap orang-orang yang asyik berkencan piknik santai atau sekadar menikmati indahnya hidup. Xia sampai geleng-geleng kepala, misi berbahaya macam apa coba yang menunggunya di negara setenang ini. Setelah selesai makan, sang tokoh utama kita langsung bergegas menuju rumah aman yang sudah dipersiapkan. Memasuki kawasan elit, dia menemukan apartemennya yang berada di dalam sebuah gedung pencakar. Langit, tampilannya sungguh mewah dan mengesankan. Kebetulan banget, lokasinya sangat dekat dengan SMA tempatnya akan mengajar. Tapi, begitu melangkah masuk, instingnya menangkap sesuatu yang janggal. Meski begitu, dia tetap masuk dan duduk dengan santai. Nggak lama, bom! Seorang pria asing melesat dari titik buta. Senjata tajam di tangan, bersiap menyerang mendadak. Tapi, insting tempur Xia. Gila, tajam banget. Sepersekian detik lebih cepat dia menyambar botol air wus. Langsung dilempar ke wajah si penyerang demi merusak pandangannya. Satu pukulan telak mendarat sempurna di wajah pria itu. Dia nekat membalas dengan ayunan penuh. Tapi terlalu lambat. Xia menghindar super santai dan melucuti senjatanya. Melihat kekuatan fisik luar biasa ini dari dekat, si penyerang merinding. Nggak salah lagi. Orang ini benar-benar sang legenda Crimson. Shuta nggak buang waktu, dia langsung mencengkeram kerah pria itu dengan tatapan super dingin. Siapa kamu? Pria itu langsung menyerah total. Dia tertawa pasrah, mengaku terlalu percaya diri, mengira bisa menumbangkan sosok Crimson yang legendaris itu sendirian. Xia tersenyum miring. Mode sombongnya aktif. Dengan santai dia menyarankan, lain kali minimal bawa 5 orang lah. Tapi tunggu! Tiba-tiba, seorang gadis muda muncul di titik buta Xia. Senjata teracung tepat di kepalanya. Mengancamnya untuk diam dan jangan bergerak. Panik? Sama sekali enggak. Xia justru membalas santai. Mengingatkan kalau pelatuk senjatanya bahkan belum ditarik. Si gadis langsung panik dan salah tingkah. Dalam hitungan detik, Xia berbalik dan merampas senjatanya dengan gerakan mulus. Sambil tersenyum, dia menasihatinya untuk ekstra hati-hati lain kali. Gadis itu tersenyum canggung berterima kasih. Tapi kejutan dia bilang tuh nggak perlu. Karena tujuan asli mereka datang ternyata cuma jadi tim pendukung Xia. Suasana pun mencair. Mereka akhirnya resmi memperkenalkan diri sebagai Ulhem dan Min. Rencananya begini, Ulhem akan menyusup ke akademi sebagai guru seni. Tugasnya mendukung pergerakan Xia sekaligus membantunya beradaptasi dengan budaya lokal. Sementara Min, dia bakal menyamar sebagai siswi, bergerak bebas memberi dukungan penuh dari balik layar. Dan inilah plot twistnya. Xia mengaku sudah merasakan hawa kehadiran mereka sejak awal. Dia sengaja diam cuma buat menguji seberapa hebat kemampuan mereka. Dengan polosnya Xia bertanya, apa mereka sengaja menahan diri saat menyerang? Pertanyaan ini sukses menghancurkan mental mereka. Karena jujur saja, mereka sudah mengerahkan seluruh tenaga. Saat sesi tanya jawab, Xia melontarkan pertanyaan tajam. Bagaimana Min percaya diri menyamar jadi anak SMA padahal umurnya jelas-jelas usia 20-an? Min langsung meledak, kesal. Sambil menahan kesal, Min langsung beralasan kalau kulitnya itu masih super mulus.
Jadi dia yakin banget nggak bakal kelihatan mencolok di tengah kerumunan siswi SMA Jepang. Ulhem menyela, menyuruhnya berhenti memuji diri sendiri, yang bikin Min ngamuk lagi. Setelah drama kocak itu, duo ini akhirnya kembali fokus membahas detail misi Shuta. Target operasi mereka jelas, menyusup ke akademi demi melindungi Sakurako Kujo, seorang siswi penting yang ternyata putri kandung pimpinan tertinggi perusahaan militer global. Bukan perusahaan sembarangan, ini raksasa militer Jepang di balik bayang-bayang. Sangat terkenal sebagai pembuat perlengkapan tempur kelas berat, dari roket sampai amunisi canggih. Kabarnya, korporasi ini pakai negara tetangga sebagai jalur tikus. Tujuannya, jelas buat ngakalin aturan ekspor senjata yang super ketat. Awalnya sih ini bukan masalah besar. Yah, selama barangnya cuma beredar di wilayah barat aja. Tapi tunggu dulu. Laporan terbaru bilang Presiden Kujo mulai menyelundupkan barangnya ke blok lain. Wah, ini sih bisa memicu kekacauan total. Karena banyak organisasi dunia mulai ikut campur, tebak apa yang bakal mereka incar. Yap, putri sang presiden. Mereka pasti bakal jadiin dia alat tawaran. Makanya, cowok super tangguh kayak Shia disewa, tugas utamanya mengawasi dan melindungi sang putri dari ancaman orang-orang misterius ini. Nggak cuma itu, Shia juga ditugaskan buat merayu Sakurako. Targetnya dapat bocoran soal ekspor senjata tadi, biar dia bisa selangkah lebih maju. Tapi masalahnya, si abang kita ini bener-bener kaku dan karismanya nol besar. Milan sampai nyeletuk, katanya sih, dengan wajah tampan dan gaya cueknya itu, Sakurako pasti bakal jatuh cinta dengan sendirinya. Keesokan harinya, berbekal info soal targetnya, Shia naik ke sebuah bus. Dan tebak, dia langsung ketemu sama targetnya, si Sakurako. Pas busnya jalan, Shia sadar ada yang aneh sama tingkah Sakurako. Tapi dasar cowok polos, dia malah ngira cewek itu lagi demam atau flu. Saat dia mulai diam-diam menghubungi timnya, lewat alat komunikasi canggih yang tersembunyi itu. Dia nawarin nganterin pulang, teman-temannya langsung ketawa. Halo, sadar diri dong, nggak pantas banget nganterin cewek yang sama sekali belum dikenal. Sementara itu, Ulhem yang asyik mantau pakai drone, malah nyeletuk santai. Sakurako tuh nggak demam, dia cuman lagi salting parah. Tunggu dulu, Shia tiba-tiba tersentak kaget. Jangan-jangan semua ini memang bagian dari tugas jaganya juga. Shia tidak tinggal diam. Dengan gesit, dia langsung menangkap lengan pria itu. Dipelintir habis-habisan sampai nyaris patah. Pria itu langsung menjerit kesakitan. Ampun-ampunan. Sakurako tersenyum lega dan berterima kasih tulus pada Shia karena sudah menolongnya. Tapi tebak respons pahlawan kita? Santai banget. Dia menepisnya seolah itu bukan hal besar. Bukannya membalas manis, Shia malah menasihatinya dengan gaya dramatis. Lawan balik. Di medan tempur, keajaiban jarang datang menolongmu. Mendengar kalimat super kaku itu, Olim dan Mailin tepuk jidat. Mereka curiga. Jangan-jangan cowok ini belum pernah ngobrol sama cewek seumur hidupnya. Tak lama, bus berhenti sejenak. Kesempatan mas! Pria tadi langsung menerobos keluar dan lari terbirit-birit. Tentu saja, Shia menolak diam. Pengejaran pun terjadi, sampai akhirnya buronan kita ini tertangkap di sebuah gang sepi. Pria itu akhirnya sadar pelariannya tamat. Ups, jalan buntu. Dengan panik, dia mengeluarkan alat kejut listrik. Mengancam akan menyetrum Shia. Kalau berani maju selangkah lagi, ke hutan. Belum juga dia sadar, Shia langsung mencengkeram tangannya dan bam! Membantingnya ke tanah. Dalam sekejap mata, gila kan? Dia langsung menyuruh Ulhem untuk segera menelepon polisi. Olim menolak. Ya iyalah, mereka kan lagi menyamar. Tapi setelah diingatkan kalau tugas utamanya itu pembunuh bayaran, dia akhirnya setuju. Beres mengurus masalah itu, Shiawa akhirnya tiba di sekolah. Dan ya ampun, dia baru sadar sudah sangat terlambat. Mau bagaimana lagi? Polisi menahannya cukup lama untuk interogasi setelah dia menyerahkan pelaku pelecehan itu ke mereka. Pasrah! Ulhem menyuruhnya segera melapor ke kepala sekolah. Tapi kokaknya Ulhem sampai mau pingsan. Saat tahu Shia sama sekali tidak mengerti. Apa itu kepala sekolah? Masuk akal sih. Dibesarkan oleh gerilyawan Amerika Selatan. Dia tidak pernah menginjakan kaki di tempat bernama sekolah. Untungnya, Min, yang sudah santai di kelasnya, diam-diam menjelaskan lewat alat komunikasi rahasia. Dia mengibaratkan kepala sekolah sebagai kolonel di medan perang. Mendengar itu,
Barulah Xia sadar betapa pentingnya posisi orang tersebut. Tanpa pikir panjang, dia langsung meluncur ke kantor untuk memperkenalkan dirinya secara resmi. Begitu! Sampai dia kaget bukan main. Sosok di depannya sama sekali tidak terlihat seperti kolonel. Sang kepala sekolah menyambutnya dengan hangat dan malah memuji wajah tampannya. Saat Xia sibuk menganalisis kemampuan tempur bapak tua ini, tiba-tiba sang kepala sekolah merogoh saku dada jasnya untuk mengambil sesuatu. Insting bertarung. Xia bereaksi. Mengira itu ancaman, tangannya langsung bersiap menarik senjatanya sendiri. Untung saja, Olim dan Min cepat-cepat menghentikannya sebelum dia mengacaukan seluruh ruangan itu. Ternyata, bapak itu cuma mengeluarkan kartu nama bisnis Jepang dan menyodorkannya. Xia menerimanya dengan sepenuh hati saat sang kepala sekolah memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan. Xia pun membalas perkenalan itu sambil meminta maaf karena terlambat. Tapi dengan santai, kepala sekolah menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal itu. Dada jelas kaget melihat kebaikan hati bapak tua ini. Kalau di militer, pelanggaran seberat itu pasti sudah berujung pada sidang pengadilan militer tingkat tinggi. Bapak itu lalu menjelaskan alasannya. Ternyata, dia sudah menerima laporan lengkap dari kepolisian soal insiden yang baru saja diselesaikan Xia. Jadi, beliau sangat memuji tindakan berani yang dilakukan Xia. Setelah itu, Xia ditunjuk sebagai asisten wali kelas 2B. Kebetulan banget, Sakurako dan Mailin ternyata belajar di kelas tersebut. Kocaknya saat keluar ruangan, Xia malah keceplosan memanggil kepala sekolah dengan sebutan kolonel. Jelas saja bapak tua itu langsung kebingungan. Di perjalanan menuju kelas, Olimhem sampai harus memastikan berkali-kali. Dia mengecek bahwa satu-satunya senjata yang dibawa Xia cuma sebuah pistol revolver. Begitu Xia tiba di depan pintu kelas, Mein langsung memberi instruksi lewat earpiece. Dia memperingatkan Xia agar bertingkah layaknya seorang guru normal. Shuta membuka pintu itu. Dia menarik napas, bersiap menghadapi musuh terberat yang belum pernah dia lawan sebelumnya, yaitu murid sekolah. Langkah pertamanya masuk kelas langsung menyedot semua perhatian. Kenapa? Para siswi seketika histeris melihat aura keren dan ketampanannya yang di luar nalar. Tapi para siswa pria, mereka mendadak lemas dan kecewa berat karena guru barunya ternyata laki-laki. Anak-anak perempuan langsung membombardirnya dengan serangan pertanyaan bertubi-tubi. Mulai dari apa makanan favoritnya, sampai tipe wanita seperti apa yang dia sukai. Minsi sudah tahu, Xia pasti bakal populer. Tapi jujur saja, dia sama sekali tidak menyangka kehebohannya bakal sebrutal dan segila ini. Syukurlah, Sakurako yang jadi target operasi mereka ternyata ikut heboh terpesona menatap wajah gurunya itu. Melihat peluang emas itu, Main diam-diam memberi kode. Dia menyuruhnya memanfaatkan ketertarikan Sakurako untuk keuntungan misi mereka. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Xia harus meresmikan perkenalannya dulu ke semua murid. Menghadap para murid, Xia bicara dengan nada suara yang sangat tenang. Dia memperkenalkan diri sebagai asisten wali kelas 2B, sekaligus guru bahasa Inggris baru. Dia juga menyelipkan fakta keren bahwa dirinya menguasai 5 bahasa berbeda. Siapapun yang tertarik belajar, boleh menemuinya saat jam istirahat nanti. Sesuai dugaan para siswi, langsung meleleh terkena pesonanya. Mereka bahkan terang-terangan bilang betapa mereka menyukainya. Sementara itu, ada satu siswa laki-laki yang naksir berat pada Sakurako. Wajahnya langsung terbakar api cemburu melihat gebetannya tersipu malu menatap guru tampan itu. Sang wali kelas utama juga kelihatan sangat terkesan dengan rekam jejaknya. Saat ditanya soal hobi, Xia langsung memikirkan menembak jitu. Tapi jelas, dia tidak mungkin mengatakannya secara terang-terangan. Lalu dia menjawab santai, kalau hobi utamanya itu angkat beban. Tentu saja, jawaban itu membuat para murid semakin tertarik. Namun, cowok kekar yang cemburu tadi kini benar-benar terbakar amarah. Kebenciannya sudah sampai ke ubun-ubun. Masalahnya begini, dia pernah bilang ke teman-temannya kalau hobinya juga angkat beban. Tapi tanggapan mereka, cowok malang itu malah diketawain habis-habis. Melihat reaksi para siswi yang sangat jauh berbeda ke guru tampan itu, benar-benar pukulan telak yang tidak sanggup lagi dia terima. Emosi meledak, dia meremas kertas besar dan melemparnya ke arah Pak Guru dengan kekuatan penuh. Niatnya satu, bikin guru baru itu terlihat memalukan di depan kelas. Tapi apa yang terjadi? Xia yang sedang berbalik badan dengan santainya menangkap kertas itu tepat sebelum menyentuh bagian belakang kepalanya. Gila! Dengan gaya santai,
Dia menjatuhkan kertas itu ke tong sampah. Yang sukses bikin para cewek makin mabuk kepayang. Bel istirahat berbunyi. Para cewek langsung menyebar ke seluruh penjuru sekolah, mencari Sha, tapi sosoknya menghilang bak ditelan bumi. Sama seperti yang lain, Sakurako juga sangat ingin bicara dengan Sha. Tapi kali ini murni untuk urusan yang jauh lebih pribadi. Begitu Maylin menyadari situasi ini, dia langsung menghubungi Ulfim panik. Dia bertanya apa radar pengawasnya bisa melacak Sha, karena dia sendiri kehilangan jejaknya. Setelah pencarian intens, Olim akhirnya berhasil melacaknya. Tapi tunggu, situasinya ternyata sama sekali tidak terlihat damai. Dia langsung memberitahu Min. Gak pakai lama, mereka berdua langsung berlari ke lokasi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, tepat di belakang salah satu gedung sekolah, Sha akhirnya menemui seorang murid. Anak ini sengaja menantangnya keluar, katanya sih murni mau bahas urusan soal Sakurako. Melihat anak itu bawa tongkat bisbol, Sha bingung dong. Dengan polosnya dia malah nanya, "Kamu anak klub bisbol ya?" Saking kesalnya, murid itu ngegas. "Gua anak klub, pulang cepat, woi." Dasar kelewat polos, Sha makin kebingungan. Emang klub aneh begitu beneran ada? Pertanyaan konyol ini jelas bikin kesabaran si murid langsung habis total. Murid itu akhirnya ngaku, dia benci banget sama Sha. Alasannya? Tentu saja gara-gara tatapan Sakurako ke guru baru ini beda banget. Sha cuma merespon santai. Dia nggak peduli soal tatapan itu, dan mending langsung pamit pergi aja. Lagian, dia sama sekali nggak minat main bisbol. Tiba-tiba, boom! Murid itu meledak amarahnya. Dia nekat menerjang maju sambil mengayunkan tongkatnya. Niatnya udah jelas, mau menghancurkan Sha detik itu juga. Saat ayunan pertama datang, wish! Sha menghindar dengan gampang banget. "Jangkauanmu terlalu pendek," komentarnya kelewat santai. Wah, murid itu makin mendidih. Dia mengayunkan tongkatnya berkali-kali. Tapi, kokaknya sambil terus menghindar dengan elegan. Sha malah sibuk mengajari cara mengayun yang benar. Akhirnya dia bosan, main-main, tanpa banyak gaya. Sha langsung menumbangkan anak itu. Cukup dengan satu tepukan telapak tangan lembut, tepat di dahi. Olim dan Min akhirnya sampai di lokasi. Mereka berdua syok berat. Setelah semua kekacauan luar biasa tadi, Sha malah ketahuan menghajar murid di hari pertamanya mengajar. Nggak lama setelah menumbangkan anak itu, Sha langsung menggendongnya di pundak. Tujuannya sekarang, santai melangkah langsung menuju ruang kesehatan sekolah. Sepanjang lorong sekolah, suasana jadi heboh. Semua murid yang melihat pemandangan aneh itu, melongo keheranan dan takjub. Beberapa murid langsung ngenalin anak itu. Itu kan preman kelas 2B. Mereka mikirnya dia pasti abis babak belur gara-gara cari masalah di luar. Tapi, lucunya, murid-murid cewek malah salah fokus. Mereka sibuk bisik-bisik penasaran. Siapa sih guru yang ganteng banget itu? Olim dan Min yang ikut mendampingi. Sibuk banget mengendalikan situasi. Mereka ngeles ke semua murid. Bilang kalau preman ini cuma apes jatuh sampai pingsan. Begitu sampai di klinik sekolah dan membaringkan anak itu di kasur, Min langsung ngomel. Dia nanya ke Sha, "Sadar nggak sih sama masalah besar yang baru aja dia bikin?" Sha cuma balas santai kalau ini mirip momen kocak masa lalunya, waktu dia nekat mencoba menumbangkan ayahnya sendiri, tapi malah berakhir kalah telak. Detik itu juga, mereka berdua akhirnya sadar penuh. Pemahaman Sha soal kehidupan normal benar-benar udah melenceng jauh banget. Tiba-tiba aja, petugas kesehatan sekolah datang bersama sang kepala sekolah. Keduanya muncul dengan panik sambil terengah-engah kehabisan napas. Rupanya, mereka dapat laporan heboh dari banyak murid. Makanya, mereka berdua ngerasa harus segera memastikan kebenaran rumor liar itu sendiri. Sementara petugas kesehatan sibuk mengecek kondisi si murid. Kepala sekolah langsung menginterogasi mereka soal kejadian aslinya. Ada apa ini sebenarnya? Min secepat kilat langsung ngeles. Dia ngarang cerita kalau murid itu apes tergelincir kulit pisang. Lalu pingsan gara-gara kepalanya kepentok lantai. Alasan klasik! Dia lanjut ngejelasin. Katanya sih, Sha kebetulan lewat dan nemuin anak itu terkapar. Makanya dia berinisiatif menggendongnya jauh-jauh sampai ke klinik sendirian. Tapi si petugas medis langsung menyela tajam. Bekas cederanya sama sekali nggak mirip korban jatuh karena kulit pisang. Kalian pikir bisa membodohi orang sepertinya? Kakek tua itu langsung mulai berceramah panjang lebar yang super membosankan. Dia membanggakan pengalamannya selama 40 tahun jadi perawat. Dan kebetulan juga memegang sabuk hitam karate. Dia lalu menarik kesimpulan, meyakinkan. Dari gejalanya,
Murid malang ini jelas-jelas baru saja dihantam telak pakai teknik serangan. Telapak tangan oleh seseorang. Matanya langsung menatap tajam ke arah Xia. Tanpa basa-basi, dia menuduh guru baru itu. Karena perawakannya emang kelihatan banget kayak ahli bela diri sungguhan. Kepala sekolah benar-benar syok berat mendengar tuduhan liar itu. Meski begitu, dia berusaha tenang dan sabar menunggu Xia untuk segera membantahnya. Tapi kakek tua itu pantang menyerah. Dia makin menekan Xia, menyuruhnya cepat-cepat mengaku sebelum murid malang itu sadar dari pingsannya. Melihat situasinya makin kacau balau, Min diam-diam memberi kode panik ke arah Xia. Dia mengingatkan kalau ini bukan waktunya buat bersikap santai. Kalau kebenarannya sampai terbongkar, dia beneran bisa dipecat. Namun, Xia membalas dengan kelewat tenang. Nggak usah panik berlebihan karena dia sangat yakin masalah sepele ini nggak bakalan meledak. Jadi kasus bisa. Lagi pula, ada hal yang lebih penting. Dia percaya masih bisa melindungi target misinya dari luar. Sekalipun ujung-ujungnya dia harus dipecat dari sekolah. Tiba-tiba saja, murid itu terbangun sambil teriak heboh. Dia panik mengecek apakah dirinya masih utuh. Sedetik kemudian, dia baru sadar lagi ada di klinik sekolah. Petugas medis langsung menembaknya dengan pertanyaan tajam. Apa benar Xia yang udah bikin dia begini? Anak itu sempat tergoda buat lapor, tapi entah kenapa, dia malah milih bungkam total. Tentu saja, si kakek malah mengira bungkamnya itu karena sedang diintimidasi. Jadi, dia bergegas mengambil telepon buat lapor polisi atas kasus penyerangan. Tapi yang bikin semua melongo, murid itu malah panik mencegahnya. Anak itu buru-buru beralasan. Katanya dia cuman murni jatuh sendiri dan terluka. Jadi tolong banget, jangan dibikin masalah yang makin ribet dan memalukan. Petugas itu nggak gampang percaya. Saat dia mencoba mencecar lebih jauh, kesabaran si murid malah meledak. Dia mengatainya kakek tua tanpa gigi dan nyuruh berhenti ikut campur urusannya. Sesuai tebakan, amarah kakek itu langsung teralihkan dari insiden aslinya. Dia kini meledak gara-gara mulut kurang ajar si murid itu. Saat preman sekolah itu berjalan melewati Xia, dia menyempatkan diri berbisik penuh dendam. Intinya, dia pasti bakal bikin guru baru itu menyesal seumur hidup. Berkat kelakuan ugal-ugalan si preman barusan, tim Xia berhasil membersihkan nama mereka dari tuduhan. Akhirnya, mereka semua bisa melenggang pergi tanpa beban sedikit pun. Sambil berjalan keluar, Xia nyeletuk santai. Menurutnya, preman sekolah dan tentara bayaran itu ternyata mirip banget. Apalagi kalau menyangkut soal menjaga harga diri setinggi langit. Dari awal dia udah bertaruh, preman itu pasti gengsi setengah mati. Gak mungkin dia mau rumor memalukan soal dirinya yang gampang banget ditumbangkan guru baru. Sampai bocor ke seisi sekolah. Melihat itu, Olim dan Mailin cuma bisa bengong. Yep, tebakan mereka benar Xia. Ini jelas, bukan tentara bayaran biasa. Fokus lagi. Tim kita ini langsung kembali ke misi utama. Melindungi sang putri. Di jalan, Mailin sempat-sempatnya ngelawak Garing. Dia menyamakan misi mereka dengan petualangan Mario bersaudara. Tapi ya, bisa ditebak. Xia sama sekali nggak paham. Sementara itu, awas ada yang mengintai. Seorang murid mencurigakan diam-diam mengikuti Sakurako. Dalam kepalanya, dia yakin cuma butuh menangkap gadis ini. Dan seluruh dunia bakal tunduk padanya. Nggak lama, tim kita menemukan Sakurako lagi ganti sepatu di depan loker sekolah. Ini tandanya jelas, gadis itu sudah mau pulang. Tapi, si Hulheim malah protes soal budaya ganti sepatu di Jepang. Buat apa repot kalau sekolah sudah punya petugas kebersihan? Tentu saja Min langsung meledeknya dan menyebutnya kurang pergaulan. Ujung-ujungnya, mereka berdua malah ribut sendiri dan mulai saling ejek kayak anak kecil. Saat Sakurako berjalan keluar, tunggu, Xia menyadari ada sesuatu yang janggal. Dia langsung menyuruh Olim dan Mail berhenti bergerak. Dengan tatapan tajam, dia menunjuk satu keanehan. Di saat semua murid sibuk pulang, ada satu siswa berdiri mematung di ruang loker. Mencurigakan banget. Lebih gawatnya lagi nih, dia berdiri pas di belakang loker sepatunya Sakurako. Coba tebak. Anak ini ternyata lagi sibuk bikin lubang intip di bawah sana. Tujuannya, biar bisa motret Sakurako diam-diam tanpa dicurigai siapapun. Nah, pas Xia mencoba buat manggil dia, murid aneh ini mengambil sepatu ruangan si gadis. Lalu, dia mengendusnya sekuat tenaga. Sumpah, kelakuannya benar-benar absurd. Melihat adegan ajaib ini, Sakurako jelas masih curiga. Tapi kedua temannya langsung paham. Mereka pun memintanya mundur. Biarkan saja murid itu.
Mereka akhirnya menjelaskan kalau murid ini tuh cuma cowok mesum biasa. Ya, istilah bahasa Jepangnya hentai. Dan sudah bisa ditebak, meski istilah hentai ini udah jadi bahasa universal di seluruh dunia, beneran gak paham sama sekali. Kepolosannya emang juara. Waktu murid aneh ini sibuk mengendus sepatunya, otaknya langsung melayang ke fantasi super liar. Dia bayangin Sakuraka jadi ratu galak, dan dia pelayan setianya. Benar-benar kacau. Shia sangat kebingungan. Ulhem pun menjelaskan realitanya. Fakta mengejutkannya, ada sekelompok orang super aneh yang mencuri barang pribadi orang lain. Cuma buat dijadikan bahan khayalan tanpa berani mengajak ngobrol langsung. Bikin merinding kan? Tapi reaksi Shia, dia menolak percaya. Baginya, mustahil ada orang seaneh itu. Firasatnya bilang, bocah ini pasti punya motif tersembunyi. Jadi, dia putuskan buat turun tangan dan menginterogasinya secara langsung. Begitu Shia pergi, Mailin langsung cemas. Apa anak itu bakal aman? Tapi Olim justru santai. Biarkan Saha. Pengalaman langsung seperti ini sangat dia butuhkan. Biar dia lebih paham tentang dunia yang sebenarnya. Dia pun menyuruhnya mendekati Sakurako. Pendekatannya simple. Jadilah temannya. Biar misi gila ini sedikit lebih mudah. Min langsung tancap gas. Dia pergi ninggalin Ulhem buat mengawasi Shia. Serius, cowok itu butuh diawasi ekstra. Nah, si murid aneh ini asik jalan pulang sambil mantengin foto curiannya. Tiba-tiba, hap, Shia muncul dari belakang dan membekapnya pakai karung. Peringatan keras langsung keluar. Turuti kata-kataku, kalau kau masih mau selamat, bisiknya dengan nada tajam. Karena panik, anak itu nurut. Shia menyeretnya ke gudang kosong, lalu mengikatnya kuat di kursi. Interogasi tingkat tinggi dimulai. Shia mengintimidasi pakai pecahan kaca tajam. Menuntut jawaban, siapa yang berani mengirimnya? Tapi, bocah ini malah cengok. Saking mentoknya, Shia sampai mengabsen nama-nama organisasi elit. Kau dari kelompok mana? Shia makin ngegas. Dia ngaku udah menyingkirkan banyak agen rahasia top. Dan anak ini bakal bernasib sama buruknya kalau berani mengganggu targetnya. Jelas aja anak itu gemetar ketakutan. Dia buru-buru membela diri, sumpah-sumpah nggak punya niat jahat. Tapi kalian tahu Shia kan? Dia nggak percaya. Dia malah nuduh anak itu sengaja memasang bahan berbahaya di sepatu Sakurako. Tepat saat dia ketahuan mengendap-endap sebelumnya, bocah itu nangis, bilang mana mungkin warga biasa punya barang begitu di Jepang. Tapi, Shia belum puas. Tes mental pun dilanjutkan. Dia dengan tajam mengancam bakal menggores lehernya pelan-pelan. Kalau kau berkedip sedikit saja, fix kau agen yang mengincar Sakurako. Tapi tunggu, kalau kau tahan, berarti mentalmu kuat dan rencanamu super licik. Mendengar syarat ngawur itu, si bocah malang yang udah keringat dingin tentu saja makin histeris. Shia tiba-tiba memalsukan serangan. Saking syoknya, anak itu langsung ngompol dan pingsan seketika. Benar-benar kacau. Dari situ, terjawab sudah, dia murni cuma murid biasa. Gak lama, Ulhem datang. Dia bersyukur Shia nggak benar-benar melukai bocah malang itu. Mereka akhirnya membuang anak itu di halte bus terdekat. Membiarkannya sadar sendiri, lalu diam-diam pergi. Misi berlanjut. Keduanya kembali fokus penuh untuk melindungi Sakurako dari bayang-bayang. Di tempat, Lin Min berhasil menyusul Sakurako pura-pura kebetulan searah. Tapi awas, di kejauhan ada penembak jitu profesional yang sudah bersiap menargetkannya. Melihat Min yang tiba-tiba datang mendekati targetnya, si penembak jitu ini langsung menahan diri. Sangat profesional. Dia memilih sabar menunggu momen paling sempurna. Sementara itu, Molen sama sekali tidak sadar dengan kekacauan di sekitarnya. Dia asik mengobrol santai dengan Sakurako tentang urusan riasan wajah. Gadis ceria ini memperkenalkan diri sebagai siswi asing yang sedang bersekolah di Jepang. Begitu tahu sekolah Jepang melarang riasan, Omin langsung kesal. Gadis ini mengkritik tajam sistem aturan sekolah yang menurutnya terlalu kaku itu. Dia lalu cerita nih, gimana murid di luar negeri itu bebas banget, bebas berekspresi, gaya sesuka hati, bahkan sampai merokok segala. Sakurako, cengok, berat dong. Dia benar-benar kaget ngelihat kebebasan level dewa yang mereka punya. Tapi tanpa sadar, dia udah di pinggir jalan. Ups, hilang keseimbangan. Dia nyaris saja jatuh ke aspal. Pas ada mobil melaju kencang. Jantung rasanya mau copot. Tapi untungnya, Olim tiba-tiba muncul sebagai pahlawan dan langsung menyelamatkan dia tepat waktu. Gara-gara itu,
Olim jadi basah kuyup kecipratan air genangan. Tapi, cowok ini santai aja. Yang penting Sakurako aman. Masih syok, Sakurako buru-buru minta maaf soal bajunya yang basah. Di luar dugaan, Olim malah ngedipin mata. Dia santai aja manggil Sakurako Tuan Putri yang gaunnya nyaris kotor. Panik dong. Sakurako langsung buru-buru bilang kalau dia tuh sama sekali bukan Tuan Putri. Tapi dasar Olim, dia malah ngeyel. Katanya sih, semua wanita itu sudah istimewa sejak takdir penciptaan dalam 7 hari pertama. Makin ngelunjak dong. Dia pegang tangan Sakurako dan nyaris aja menciumnya. Tapi Min yang dari tadi ngamatin. Langsung ngamuk dan ngasih jurus tendangan maut ala Chun-Li dari Street Fighter. Brak! Min langsung ngegas, ngingetin kalau cium tangan sembarangan tuh sama sekali nggak berlaku. Di Jepang, Min mulai menyerang asal-usul Olim dan mereka ribut berisik macam anjing dan kucing. Ngeliat mereka adu mulut, Sakurako cuma tersenyum dan mikir mereka tuh lucu banget. Kayak kakak ke adik aja. Setelah itu, para pelindung ini mulai ngobrol serius. Dari Olim, Min akhirnya tahu kalau ternyata ada pihak yang diam-diam mengincar Sakurako. Nah, sementara itu di lokasi atas atap, seorang penembak jitu udah mengunci target ke Sakurako. Tapi tiba-tiba, Sha muncul. Dan boom, ancaman itu disingkirkan seketika. Sha mikir keras, siapa sih mereka ini? Apa target utamanya memang menangkap Sakurako? Malam harinya di kamar, Ken sang pelayan pribadi merhatiin Sakurako yang asyik menghela napas berkali-kali. Heran dong, dia langsung nanya sebenarnya ada masalah apa. Sakurako jelas langsung salah tingkah. Tapi bukannya nanya balik, Kane malah mengingatkan gadis itu buat memanggil namanya langsung. Persis kayak pesan ayahnya. Meski agak ragu, Sakurako akhirnya menuruti hal itu. Dan yap, pelayan yang tadinya ngambek itu langsung kalem lagi. Ken lalu mengingatkan satu hal penting. Sebagai putri keluarga Kujo, gengsi itu nomor 1. Keluarga ini bukan klan sembarangan. Mereka udah berjaya sejak era Heian yang sangat bersejarah. Habis diceramahin gitu, Sakurako pelan-pelan bertanya pada Ken, apa pelayan itu pernah merasakan yang namanya jatuh cinta? Butuh beberapa detik buat Ken mencerna pertanyaan itu. Saat dia akhirnya paham, dia mulai menjelaskan kalau bawa-bawa nama besar keluarga Kujo tuh bikin urusan asmara jadi makin rumit. Sakurako buru-buru menggelak menolak keras kalau dia yang lagi kasmaran. Tapi kejutan nih, Ken malah bilang gak ada aturan keluarga yang melarang buat jatuh cinta sama warga biasa. Dengan senyum hangat, Kane bilang kalau meskipun statusnya saat ini cuma pelayan setia keluarga Kujo, dia tetaplah seorang wanita seutuhnya. Dan dia bakal selalu mendukung penuh perempuan manapun yang lagi dimabuk asmara. Dia menggenggam tangan Sakurako lembut, membuat janji kelingking yang manis. Dan meyakinkan kalau dia mendukung penuh apapun keputusannya. Sakurako sumringah banget punya sekutu andalan. Saking senangnya, dia sampai nggak dengar omongan Ken soal betapa masuk akalnya pesona pria. Idaman yang bisa bikin Sakurako jatuh cinta. Lalu, gimana kabar cowok idaman ini? Dia lagi asyik menembak sasaran manekin di arena latihan. Dan gila, semuanya benar-benar akurat. Tapi pas Min memeriksa sasarannya, dia bingung. Semua tembakannya kok agak melenceng ke kiri. Terus kenapa dibilang akurat dan tepat sasaran sih? Olim lalu senyum tengil sambil nunjukin diagram anatomi manusia. Ternyata letak jantung manusia itu ada di sebelah kiri. Sadar udah salah paham, Min langsung malu dan mengatai Olim cuma pamer sok pintar. Olim malah mengacungkan jempol ke Sha. Katanya, dengan level keahlian sedewa itu, Sha bisa gampang banget bawa pulang medali emas di ajang Olimpiade. Tapi Sha, dia santai aja menyebut Olimpiade itu cuma kompetisi amatir belaka. Buat dia yang kelas pro, levelnya udah beda jauh dong. Fokus lagi ke misi, Sha meminta info soal organisasi musuh ke Olim. Tapi melihat respons Olim yang kurang bersemangat, Sha mulai meragukan kompetensi rekannya ini. Buru-buru mengelak, Olim langsung menyebut kalau sebenarnya Min lah yang jadi spesialis intelijen. Paling cerdas di tim mereka. Keduanya langsung menatap tajam ke arah Min. Sadar lagi diinterogasi, Min mengaku kalau dia udah mengerahkan semua koneksinya. Tapi tebak, masih nihil. Belum nemu jejak sama sekali. Sha menganalisis dengan sangat tajam. Kalau musuh punya dana, cukup buat menyewa penembak jitu. Berarti kelompok ini bukan musuh sembarangan. Orang yang baru aja dia tumbangkan itu, tentara terlatih sungguhan. Lagian, senapan presisi itu jelas bukan tipe senjata yang bisa dimasukkan ke Jepang secara sembarangan.
Dia memeriksa foto-foto senjata itu detail banget. Dari nama seri senapan, tahun rilis pembuatannya, sampai negara yang memproduksinya. Semuanya diperiksa tuntas. Olim lalu nyeletuk. Kalau musuhnya beneran melibatkan Dragunov, harusnya gampang banget ditebak siapa dalang kuat di balik semua ini. Tiba-tiba Min ngeluarin kapak dan langsung ngatain Olim si super bodoh. Ya mana ada orang waras jalan-jalan santai di jalanan sambil bawa senjata tajam mengerikan begitu. Di tengah perdebatan kocak itu, mereka mengambil kesimpulan pasti. Melacak musuh, cuman dari asal senjata itu mustahil. Jadi pilihan satu-satunya. Tunggu musuh bergerak, baru mereka bereaksi. Xia lalu menyalakan rekaman kamera pengawas. Sambil terus memantau, dia mengingatkan rekan-rekannya buat terus menjaga Sakurako dan menunggu instruksi langsung dari si bos besar. Dua rekannya setuju, tapi tunggu dulu. Olim tiba-tiba histeris panik pas nggak sengaja melihat Sakurako lagi ganti baju di layar monitor. Matanya langsung berbinar-binar kesenangan merasa ketiban durian runtuh. Tapi klik! Layar televisinya mendadak dimatikan. Pas dia noleh, jeng! Ada Min berdiri bawa pistol sambil menatap horor tajam ke arahnya. Olim panik nyoba menenangkan, tapi Min malah senyum sinis dan bilang, dia lagi butuh latihan akurasi. Rentetan peluru langsung beterbangan membelah udara. Bikin Olim harus loncat jungkir balik sekuat tenaga demi menghindar agar selamat. Dan sementara dua orang ini sibuk saling serang berisik, Xia cuma bisa terdiam memikirkan kenapa ayah angkatnya ngasih dia misi yang super absurd begini. Misi sebelumnya selalu jelas. Tapi yang satu ini benar-benar kabur dan penuh teka-teki. Apakah dia cuma sekadar pengawal Sakurako? Insting tajamnya bilang, pasti ada rahasia besar yang disembunyikan. Di tempat lain, sebuah pasukan elit merayakan kemenangan. Di tengah sorakan, satu prajurit penasaran malah keliling mencari sang bos terakhir di dalam gedung. Dan, coba tebak, dia malah bingung melihat bos tua itu berdiri santai sambil menatap langit. Sang prajurit langsung melaporkan hal ini kepada komandannya. Si bos tua rupanya sedang melamun. Dia bertanya-tanya, apakah langit malam yang indah ini tersambung hingga ke Jepang? Puitis sekali. Malam itu, Xia bermimpi. Masa lalunya suram ditemukan saat hampir tumbang. Lalu dilatih keras oleh ayah angkatnya sampai menjadi petarung tingkat dewa. Tumbuh dewasa Xia mendapat julukan Sang Merah. Nama itu lahir karena dia selalu meratakan lawannya tanpa sisa di setiap misi. Dulu, Xia benar-benar mendominasi medan tempur dengan kobaran api merahnya yang sangat legendaris. Kini, dia takut kekuatan itu akan menghancurkan dirinya. Pagi harinya, dia bangun tanpa busana dan memutuskan melakukan olahraga ringan. Sial bagi Olimhem. Dia dengan santainya nyelonong masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu. Boom! Pemandangan tak terlupakan langsung tercetak di otaknya. Sambil panik, Olimhem ngomel butuh kencan dengan 6 wanita berbeda hari itu juga demi cuci mata. Sementara itu, Xia dengan santainya bersiap berangkat ke sekolah. Dia menggoda Olim, apa bisa kencan sebanyak itu? Olim dengan sombongnya pamer bisa menaklukkan semuanya dalam sehari. Penasaran, Xia bertanya kenapa pagi-pagi sudah muncul. Olim langsung menempel padanya, mengaku super khawatir karena perbedaan gila antara zona perang dan kehidupan damai di Jepang. Jadi, dia memaksa Sa untuk makan sarapan bersamanya sebelum mereka berangkat mengajar. Xia mengangguk setuju. Beberapa menit kemudian, mereka langsung meluncur menuju sekolah. Di kelas, pesona Xia tak terbendung. Dia cuma membaca novel bahasa Inggris. Tapi murid perempuan meleleh. Min bahkan memuji wajah Sakurako yang memerah sangat manis. Di sisi lain, ada yang panas. Hideki, murid laki-laki, kesal setengah mati melihat guru barunya jadi magnet wanita. Dia ingin sekali populer. Bahinya, ketulusan hati seseorang itu jauh lebih penting daripada sekadar tampang yang rupawan. Di saat Sakurako menatap Xia dengan penuh kekaguman, Fuse malah menatapnya dengan sangat tajam. Siang harinya di toilet, Hideki mendekati Fuse. Melihat amarah yang meledak-ledak itu, Hideki langsung mendeklarasikan diri dan bilang mereka ada di pihak sama. Fuse bingung. Dia kan penyendiri. Hideki menerimanya dengan santai. Lalu mulai pamer kalau dia ini anak sultan yang kaya. Uang berbicara. Hideki punya ide gila. Dia yang bayar preman, dan Fuse yang panggil mereka untuk memberi pelajaran menyakitkan kepada Xia di jalan. Fuse tersenyum lebar. Ide brilian. Mereka pun bersalaman, resmi membentuk sebuah aliansi yang berbahaya. Tanpa ragu,
Fuse menghubungi preman sekota dengan janji bayaran besar. Mereka langsung ngebut menggunakan motor, sangat semangat untuk melakukan kekacauan ini. Esoknya, Sakurako turun dari bus menuju sekolah. Semua siswa langsung terpana melihat pesona kecantikannya yang luar biasa. Sementara itu, di dalam van yang terparkir, Olim dan Min diam-diam memantau Sakurako menggunakan sebuah kamera drone. Olim memuji habis-habisan kecantikannya. Bahkan Min, meski gengsi, terpaksa mengakui kalau pesona Sakurako memang jauh di atasnya. Min masih ngeles dengan bahasa sok tinggi. Tapi Olim langsung menghancurkan ilusinya, membuat mereka berdua nyaris baku hantam di dalam mobil. Tapi tunggu dulu. Olim merasa aneh. Kenapa Sakurako jalan sendirian tanpa penjagaan? Min mengingatkan, itulah alasan mereka dipekerjakan. Tapi Olim bersikeras, orang penting biasanya punya pengawal khusus yang menempel ketat di sampingnya. Sadar maksudnya. Min menjelaskan aturannya. Akademi Otori melarang keras muridnya berangkat ke sekolah menggunakan kendaraan pribadi. Sekolah ini anti pilih kasih. Semua status sosial membaur menjadi satu kesatuan. Min memberitahu Olim bahwa moto sekolahnya adalah kemandirian dan keberanian. Olim malah menyimpulkannya sebagai cara untuk anak orang kaya belajar dari para rakyat jelata. Min lanjut bercerita. Ayah Sakurako awalnya ingin putrinya masuk sekolah khusus perempuan sampai lulus kuliah. Tapi gadis keras kepala itu menolak dan tetap bersikeras untuk masuk ke sini. Olim hanya geleng-geleng kepala. Cara berjalannya saja sudah cukup menawan setiap pria. Menjat gurunya juga sama parahnya. Lewat layar, mereka melihat Sya berjalan sambil dikerumuni banyak siswi perempuan. Menatap dua figur populer itu, Olim bergumam. Kalau beda era, mereka pasti sudah menjadi pasangan kerajaan yang sangat sempurna. Min setengah setuju, tapi dia mengingatkan, setiap pangeran dan putri jatuh cinta. Masalah besar pasti akan selalu mengintai. Firasatnya benar. Min menyuruh mengarahkan kamera ke depan Sea, dan boom! Fuse bersama gerombolan preman sudah memblokir jalan mereka. Dengan gaya tengil, Fuse menyapa gurunya. Tapi Sia meresponsnya dengan sangat santai. Sikap tenang itu membuat Fuse makin mendidih. Tapi niatnya mencari gara-gara tetap berlanjut tanpa ragu. Dari kehuan Min dan Olim hanya bisa menepuk jidat. Mereka menyebut Fuse seperti manusia purba sudah pernah diratakan sebelumnya. Sekarang malah membawa pasukan. Ulhem lalu bilang ke Mailin, ada satu masalah kecil. Dan masalahnya adalah jumlah musuh itu sama sekali nggak ngaruh kalau lawannya sang legenda Crimson. Nah, karena Xia udah paham situasinya, dia langsung narik dasinya santai. Dia minta Fuse ngikutin dia ke tempat sepi. Fuse setuju. Dan mereka jalan ke pinggir sungai. Sampai di sana, Fuse dengan sombongnya pamer kalau mereka menang jumlah 20 lawan 1. Dia yakin banget Xia gak bakal punya peluang menang sama sekali. Jadi, bocah ini ngasih tawaran kocak. Pak Guru boleh nangis dan minta maaf, supaya dia bisa dilepasin tanpa babak belur. Ke hutan! Xia malah balikin syarat yang sama ke mereka. Dia juga ngingetin kalau bisa sih jangan berantem. Karena bagaimanapun juga, dia itu guru mereka. Tentu aja anak-anak nakal ini malah ketawa ngeremehin. Mereka mikir Xia payah banget soal matematika. Dan dengan dua kata, Fuse langsung nyuruh anak buahnya ngehajar Xia. Mereka langsung maju serentak. Tapi, boom! Xia ngebanting dan ngehajar mereka semua dengan gampang banget. Kayak lagi jalan-jalan santai di taman. Sisa geng itu langsung merinding ketakutan. Gimana enggak? Teman-teman mereka tumbang semua dengan gerakan yang super sempurna. Mereka sampai teriak kalau Xia itu bukan manusia. Tapi Xia jawab santai. Dia masih manusia kok. Kumajak. Dia udah kebiasa dilatih keras di medan tempur. Setelah makin banyak yang tumbang, sisanya langsung panik parah. Mereka teriak-teriak protes. Nggak ada yang ngasih tahu kalau Xia ternyata sekuat monster begini. Fuse jadi emosi berat lihat anak buahnya gagal ngalahin satu orang doang. Saking keselnya, dia nyuruh geng motornya buat nabrak Xia. Salah satu preman itu langsung nyalain motornya. Mesin mengaum. Dan dia ngegas kencang tepat ke arah guru bahasa Inggris kita. Tapi kejadian selanjutnya bikin semua orang jantungan. Di luar dugaan Xia, malah nginjak motor itu. Dan nendang si pengendara kayak bola. Lalu, dia santai ngeberdiriin motornya dan langsung duduk. Fuse benar-benar habis kesabaran. Dia teriak nyuruh yang lain maju nyerang. Tapi Xia malah bikin dia jantungan lagi dengan ngegas lurus ke arahnya kayak banteng ngamuk.
dan rem mendadak. Motor itu berhenti cuma beberapa sentimeter di depan wajahnya. Fuse keringat dingin sampai jatuh ke tanah. Tapi dia masih aja sok kuat. Shia cuma ketawa dan nyuruh dia bersyukur karena sistem keamanan motor Jepang itu bagus banget. Pak guru kita ini lalu nanya santai ke mereka, masih mau lanjut berantem atau udah cukup sampai sini aja? Dengar pertanyaan itu, anak-anak nakal ini mikir bentar. Dan mereka ambil keputusan paling cerdas, pamit ke Fuse, terus lari kabur, sekencang-kencangnya. Fuse kaget banget lihat kelakuan mereka. Dia teriak nyuruh mereka balik, tapi anak buahnya malah nyuruh dia diam. Mereka bahkan ngatain Fuse pengecut karena nggak berani maju. Beberapa cowok yang masih sisa di sana nyaranin Fuse buat nyerah aja. Waktu 20 orang aja mereka kalah telak, apalagi sekarang sisa segini. Frustrasi berat. Fuse menggertakkan giginya. Dia teriak ngatain Shia cuma modal jago berantem. Dengan tenang Shia nanya balik apa maunya Fuse. Lalu balas ngatain dia pengecut. Fuse akhirnya ngakuin kalau Shia emang jago bela diri. Tapi setelah itu, dia malah nantangin apa Shia beneran punya nyali. Shia bingung dong. Maksudnya apa coba? Dan Fuse pun ngajak buat nyelesain masalah ini lewat adu balap nyali. Dia langsung naik ke motor lain buat nantang Shia. Aturannya gampang. Siapa yang ngerem duluan, pas mereka ngegas ke arah tembok pembatas, dia yang kalah. Maylin yang ngelihat dari jauh langsung meledak marahnya. Bisa-bisanya Shia setuju sama permainan konyol begitu. Dia langsung minta Ulhem nyambungin salurannya ke Shia. Begitu jalurnya nyambung, dia langsung ngegas nanya, apa Shia beneran serius mau nerima tantangan itu? Dan dengan santainya, Shia bilang, iya. Maylin sampai nanya apa Shia udah gila. Padahal kan dia bisa banget nyelesain urusan ini. Gampang cuma dengan ngehajar mereka sampai babak belur. Dia makin panik nanya, gimana kalau seandainya Shia malah kalah di balapan nyali itu? Tapi tenang, Shia cuma bilang bakal mikirin jalan keluarnya nanti kalau kejadian. Dan klik, audionya dimati. Maylin ngamuk ke Ulhem. Teriak-teriak kalau Shia udah benar-benar ngelanggar perintah penting. Dia panik, mikirin reaksi bos kalau sampai tahu masalah ini. Maylin buru-buru nyuruh Ulhem nyalain lagi audionya. Tapi, tebak? Di luar dugaan, dia malah nolak. Maylin makin meledak dan mukul Ulhem. Karena dianggap terlalu bodoh. Tapi Ulhem dengan tenang meyakinkan dia. Shia nggak mungkin bakal kalah. Balik ke waktu Shia bikin Fuse, pingsan pas bocah itu coba nyerang dia. Kalian tahu? Shia justru ngendong anak itu kembali ke ruang kesehatan. Waktu itu Ulhem sempat nanya, kenapa Shia baik banget sama anak itu? Nah, Shia lalu cerita, dulu ada prajurit yang jauh lebih muda dari dia. Gabung ke unitnya pas bertempur di hutan Amerika Selatan. Meski prajurit muda itu masih sangat belia. Shia dan komandan utamanya tetap ngebiarin dia ikut bertempur. Alasannya, miris banget. Anak itu butuh bayaran demi bisa ngasih makan keluarganya. Dulu, Shia jadi dekat banget sama bocah itu. Dia bahkan ngajarin bahasa Jepang sedikit. Sayangnya, sehari setelah diajarin cara ngucapin selamat tinggal, prajurit kecil itu gugur di medan pertempuran. Nah, alasan Shia sangat peduli buat ngebantu Fuse adalah karena bocah nakal itu benar-benar mirip dengan prajurit kecil yang telah tiada tersebut. Pas Ulhem ngelihat mereka bersiap balapan, dia merhatiin Shia yang malah senyum walau udah diremehin Fuse. Dari situ, Ulhem sadar, Shia mungkin lebih cocok jadi guru ketimbang tentara bayaran. Hujan mulai rintik-rintik turun di lokasi, dan selagi mesin motor mereka meraung memecah suasana, bersiap buat mulai, sang wasit ngasih aba-aba. Mereka baru boleh ngegas motornya tepat setelah kaleng kosong yang dia lempar menyentuh tanah. Firasat Maylin soal balapan ini beneran buruk, tapi Ulhem nyoba nenangin dia lagi. Toh, bagaimanapun juga, Shia itu adalah seorang guru. Maylin tetap ngeyel. Menurutnya, Shia itu cuma tentara bayaran legendaris. Tapi Ulhem tetap dukung penuh. Dia yakin Shia mungkin bakal berubah jadi guru yang legendaris. Penuh penasaran, Ulhem sangat menantikan hasil akhir dari balapan gila ini. Beberapa detik berlalu, wasit melempar kaleng kosong itu ke udara. Dan begitu menyentuh tanah, keduanya melesat maju. Shia langsung mendominasi dan memacu kecepatan tinggi ke arah tembok. Nggak mau kalah, Fuse juga menambah kecepatannya gila-gilaan. Hal ini langsung bikin semua anak buahnya cemas parah sama keselamatan bos mereka. Gila, Shia. Sama sekali nggak ragu. Kecepatannya malah makin ngebut. Walau tembok beton di depan mata, makin dekat. Melihat aksi nekat ini, Min panik setengah mati. Tabrakan secepat itu pasti bikin Fuse fatal. Tapi tebak, Ulhem malah takjub sama nyali si bocah itu.
Tapi Min jelas ketar-ketir memikirkan karir mengajar Sha. Kalau sampai muridnya tamat riwayatnya, karir Sha juga bakal hancur lebur saat itu juga. Santai saja, kata Ulheim. Skenario terburuk itu cuma terjadi kalau Sha tega menelantarkan muridnya. Dan jujur saja, Sha nggak mungkin sekejam itu. Jarak makin menipis. Di detik-detik menegangkan itu, Sha melirik tajam ke arah Fuse. Bocah ini rela mengorbankan segalanya demi gengsi di sekolah. Ciit, di detik terakhir, nyali Fuse ciut duluan ngebayangin dirinya bakal hancur lebur kayak keju. Tumbuk tanpa babi bu, Sha langsung melompat heroik demi mengamankan sang murid. Dengan sigap, Sha menjadikan tubuhnya sendiri tameng hidup. Dia membanting diri ke aspal, memastikan Fuse gak lecet sedikit pun. Sementara itu, motor mereka langsung menghantam tembok dengan sangat keras. Sha perlahan bangkit dengan kening yang terluka parah. Tanpa pedulikan dirinya, dia langsung memastikan keadaan Fuse. Sang murid membuka mata, syok menyadari dia masih utuh. Otak Fuse mencerna situasi. Wow, gurunya baru saja menyelamatkannya. Sha memindai muridnya sejenak. Menghela napas lega melihatnya aman. Lalu membalikkan badan berniat pergi. Kebingungan melanda, Fuse refleks berteriak menanyakan alasan Sha menyelamatkannya. Padahal, harusnya, biarkan saja dia hancur lebur. Sha akhirnya paham sekarang. Sikap berontak Fuse selama ini, murni karena dia selalu merasa kesepian. Rahang Fuse mengeras, dan sambil menahan emosi, dia melarang Sha untuk mengasihaninya. Memori pahit terputar di kepala Fuse. Orang tuanya abai, tak peduli padanya. Dia terpaksa berjuang sendirian, bertahan hidup di dunia yang terasa sangat dingin ini. Sha melangkah mendekat. Tatapannya melembut. Dia lantas bercerita, kalau di dunia asalnya, nggak ada anak yang dibiarkan sendirian. Kenapa? Karena mereka semua adalah aset petarung dan tenaga kerja yang luar biasa berharga. Dia menjelaskan kenyataan dunianya, di mana nyawa anak kecil dianggap seringan bulu, tapi masalah terbesar Fuse saat ini, dia selalu menolak meminta tolong selama ini. Lalu, momen mengharukan ini terjadi. Sha mengulurkan tangannya mantap. Mata Fuse terbelalak tak percaya. Baru kali ini ada orang yang tulus mempedulikannya. Dengan suara tenang, Sha lantas meyakinkan kalau Fuse nggak lagi sendirian. Kalau butuh tempat melampiaskan amarah, datang saja padanya. Kalau mau ngajak berantem, Sha bakalan meladeninya sampai puas. Mendengar itu, pertahanan Fuse runtuh. Dia menangis sesenggukan sambil mengguncang bahu gurunya, mengiyakan tawaran manis itu. Menonton drama ini, Min diam-diam mengakui. Dia benar-benar takjub melihat semangat berapi-api Sha. Dia dan Ulheim sepakat penuh. Sikap heroik barusan memang sangat mencerminkan karakter asli dari seorang Sha. Sore harinya, saat mereka beranjak dari tepi sungai, Fuse ingat kalau gurunya ini warga baru di kota. Jadi dengan ceria, dia menawarkan bantuan panduan lokal buat Sha. Sha mengangguk setuju. Tapi parahnya dia malah pakai istilah aneh. Sukses bikin muridnya garuk-garuk kepala. Kebingungan memproses kata-katanya. Di sisi lain, Min baru sadar soal realita pahit. Organisasi mereka harus membereskan kekacauan epik ini. Dan yang paling apes, jelas dia yang kena jatah mengurusnya. Saat guru dan murid itu berjalan pulang, Hideki mengintai dari kejauhan. Awalnya, dia mengumpat Fuse pengecut. Tapi tunggu. Targetnya berubah. Sekarang dia bersumpah bakal bikin Sha ditendang keluar dari akademi. Lompat beberapa hari kemudian, adegan kocak terjadi. Hideki ketahuan lagi asik memeluk dan monyong-monyong mau mencium potret cantik Sakurako di kamarnya. Tiba-tiba, para asisten rumah tangganya lonong masuk buat bersih-bersih. Padahal, mereka sudah permisi duluan di awal loh. Panik bukan kepalang. Hideki buru-buru menyembunyikan potret pujaannya dengan wajah merah padam. Menahan malu. Saking gengsinya tertangkap basah. Dia malah ngamuk menyalahkan mereka dan ngancam bakal mecat semuanya. Dengan gaya arogan, bocah tengil ini mengusir para bibi itu keluar. Dan begitu pintu kamarnya ditutup, para pelayan lanjut bersih-bersih di lorong sambil bergosip ria. Mereka asyik mengomel, takut dimarahi tuan besar kalau kamar tuan muda Hideki sampai kotor. Tapi pelayan satunya menyuruh santai saja. Kenapa? Karena si tuan besar itu super sibuk dengan pekerjaannya sampai jarang banget menampakkan batang hidungnya di rumah. Dan tebak, kalaupun dia pulang, pria itu pasti langsung meluncur ke villa di Izu. Cuma buat mengelus-elus vas bunga kesayangannya. Benar-benar sangat eksentrik
Benar saja tebakan mereka. Saat ini, ayah Hideki lagi asyik memandangi vas antik kesayangannya. Harta nasional yang dipanggilnya dengan sebutan sayang, Kakimon. Kembali ke mansion, para pelayan sudah angkat tangan menghadapi kelakuan Hideki. Bocah itu bertingkah seenaknya karena telanjur dimanjakan oleh kemewahan berlimpah. Bayangkan saja, dia malah sengaja pesan makanan dari luar. Padahal koki rumah bisa banget memasak untuknya. Merasa jengah diceramahi, Hideki meledak. Dia mengatai mereka rakyat jelata yang gak pantas mengatur-atur cara dia menghamburkan uang. Jajannya yang fantastis dibalas dengan tatapan menghakimi tajam. Para pelayan bersumpah, jangan sampai anak mereka tumbuh sepertinya. Seminggu kemudian, alunan piano indah Sakurako membius kelas musik. Disusul tepuk tangan meriah. Wilhelm dan Min kembali mengkonfirmasi laporan. Seperti biasa, nggak ada ancaman bahaya sama sekali di sekitar Sakurako saat ini. Mereka ngobrol santai. Sejak tragedi tembakan misterius waktu itu, masa sekolah terasa sangat damai dan menenangkan tanpa drama berarti. Tiba-tiba Min penasaran. Kemana perginya Sha? Sejak pagi batang, hidungnya nggak kelihatan. Sambil Nenghir Ulhem melapor kalau partner mereka itu lagi habis-habisan di sidang sama kepala sekolah. Mendengar kabar panggilan darurat dari kepala sekolah Tazaki itu, Min langsung bergegas meluncur meninggalkan ruang musik. Pindah ke ruang eksekusi. Pak Tazaki dengan wajah tegangnya menginfokan ada kasus super serius yang kini menjerat nama Sha. Sha! Gayanya kaku macam robot. Dia berdiri lurus menghadap kepala sekolah, persis seperti prajurit yang sedang melapor langsung ke jenderalnya. Wajahnya datar menanyakan letak kesalahannya. Pak Tazaki langsung melempar foto-foto barang bukti saat Sha menghajar habis-habisan geng berandalan di tepi sungai kemarin. Jawaban Sha bikin geleng-geleng kepala. Dengan entengnya dia bilang itu cuma dokumentasi kelas ekstrakurikuler. Dan sama sekali nggak ada masalah dengan aksinya tersebut. Tazaki lalu memberitahunya bahwa foto-foto itu sudah disebar ke PTA. Lucunya, Sha malah mengira itu semacam aliansi militer seperti NATO versi Asia. Tazaki pun buru-buru menjelaskan kalau itu cuman komite orang tua dan guru. Masih bingung dengan konsep itu. Sha terlihat santai, tapi sang kepala sekolah langsung memperingatkannya. Jangan pernah remehkan PETA. Karena saat ini, kekuasaan mereka jauh melampaui kepala sekolah. Fakta ini benar-benar menghantam Sha. Kepala sekolah yang ia hormati, layaknya seorang kolonel besar, ternyata tidak berdaya melawan komite ini. Wah! Pria itu lalu menyebut nama ketua PTA Nihon Yayushima. Dia bukan orang sembarangan, suaminya adalah anggota Dewan Prefektur yang sangat dihormati. Saat Sha mencoba mencerna kekuatan politik mereka di negara demokrasi ini, Tazaki menunjukkan sebuah surat ancaman misterius. Isinya, pecat Sha! Atau video pertarungannya dengan para murid akan disebar ke seluruh internet. Sadar ini bisa menghancurkan misinya, Sha langsung bertindak. Dia harus menyelidiki kasus ini. Dia sangat yakin Fuse tidak mungkin membocorkan hal ini ke PT. Pasti ada dalang lain yang dulu membantu Fuse mengumpulkan gengnya. Sha mencurigai sosok misterius ini dan berjanji pada kepala sekolah. Tenang saja, dia akan membongkar semuanya sampai ke akar. Usai rapat, Sha langsung menemui timnya dan membagikan intel penting ini. Sayangnya, Sakurako sudah pulang duluan karena ada jadwal les. Tidak lama kemudian, Nyonya Ushima mulai menyebarkan selebaran foto Sha yang sedang menghajar murid. Matanya disensor hitam. Seolah itu cukup untuk menghindari tuntutan. Penasaran melihat Sha yang kelewat santai, Ulhem bertanya bagaimana persisnya dia akan menyelesaikan masalah besar ini. Min yang merasa sedikit ragu, ikut menanyakan apa strategi Jitu untuk melawan PETA. Sang prajurit polos ini malah menyebut PTA sebagai NATO versi akademik. Sontak saja, rekan-rekannya langsung sadar. Ya ampun, dia benar-benar tidak paham apa itu PETA. Olim pun menjelaskan dengan sabar. PTA itu ibarat badan audit yang bertugas menjaga ketertiban sekolah. Mendengar itu, Sha langsung tersenyum lega. Tidak ada masalah. Kan dia juga berada di pihak yang menegakkan ketertiban sekolah. Olim meminta penjelasan lebih lanjut. Dengan entengnya Sha menjawab, dia cuma memberi anak-anak itu sedikit bimbingan edukasi yang tegas. Min jelas tidak setuju dengan alasan itu. Dia mengingatkan bahwa bimbingan tersebut membuat banyak orang terluka. Min menegaskan, ini bukan drama guru berdarah panas dari zaman dulu. Kita sudah beda era. Tapi Wolfai malah menimpali, kalau begitu mereka harus menciptakan era baru khusus untuk Sha. Mereka terus berdebat lucu.
Sampai akhirnya Ulhem bertanya pada Min, apakah dia sudah mendapatkan informasi tentang siapa dalang di balik semua kekacauan ini? Min tersenyum penuh kemenangan dan mengonfirmasi bahwa dia sudah menemukan pelakunya. Dia lalu menunjukkan foto Hideki Mogi, anak kaya arogan yang merencanakan semua kekacauan ini dan merekamnya hanya demi menjebak Sha. Ulhem lalu menanyakan motif Hideki, dan Min menjelaskan kalau Hideki ternyata naksir berat pada Sakurako. Jelas saja dia benci pada Sha yang mendadak jadi sangat populer di kalangan para gadis. Olim langsung sadar betapa merepotkannya situasi ini. Mereka tidak bisa menghajar Hideki layaknya preman biasa. Anak manja itu pasti akan memendam dendam panjang jika mereka berani mencoba mengasarinya. Min sangat setuju dengan hal itu. Tapi bagaimanapun juga, mereka tetap harus menyelesaikan misi ini. Mereka mulai berpikir keras. Tapi ke hutan! Sha, yang dari tadi asyik membaca laporan diam-diam menutup bukunya. Dengan penuh percaya diri, dia bilang masalah ini akan beres dalam 1 atau 2 hari saja. Mereka penasaran dan menanyakan detail rencananya, yang langsung ia jelaskan. Malam harinya, Hideki melabrak Fuse. Dia marah besar karena Fuse gagal menyingkirkan Sha, padahal sudah dibayar dengan sangat mahal. Hideki mengamuk melihat Fuse yang kini malah tunduk pada sang guru. Tapi dengan tenang, Fuzi membalas bahwa Sha sebenarnya bukanlah orang yang jahat. Mendengar Fuse membela guru itu, Hideki langsung naik pitam. Dia membentak Fuse agar segera sadar, mengingatkan bahwa mereka ini sedang tidak bermain di dalam drama opera sabun. Hideki lalu memamerkan artikel yang baru saja ia terbitkan. Sambil menyeringai, ia sesumbar bahwa pemecatan Sha kini hanya tinggal menunggu waktu saja. Fuse melirik artikel itu sejenak. Dia menghela napas panjang dan berkata bahwa bicara dengan Hideki sekarang benar-benar sia-sia. Fuse menepuk bahu Hideki dan perlahan pergi. Dia hanya berharap suatu hari nanti Hideki bisa berubah. Dan jika hari itu tiba, mereka bisa pergi main ke tempat arkade bersama. Ditinggal begitu saja, Hideki menghentakkan kakinya dengan penuh amarah. Dia meneriaki Fuse sebagai pengecut. Menurutnya, Fuse tak lebih dari peminta-minta yang cuma mengincar isi dompetnya sendirian. Hideki tersenyum sinis. Dia yakin semua orang akan selalu tunduk pada perintahnya hanya karena pesonanya yang luar biasa. Jadi, dia bersumpah akan membuat sang guru menderita. Tapi tebak apa yang terjadi. Malam itu juga, ketiga agen kita berkendara mengelilingi kota dalam penyamaran. Dan di belakang sana, Hideki menangis terseduh-seduh. Dalam keadaan terikat dan mulut tersumpal. Mundur beberapa jam sebelumnya, para agen ini berkumpul tak jauh dari gerbang sekolah. Lengkap dengan kostum perampok, mereka dengan sabar menanti momen yang tepat. Menunggu Hideki keluar dari area sekolah. Pada waktu yang hampir bersamaan, sang Nyonya Ushima ternyata sudah membagikan semua selebaran tentang skandal Sha. Tapi lucunya, dia sadar para murid sama sekali tidak peduli. Mereka malah menganggap foto-foto itu cuma hasil editan murahan, buatan orang yang iri berat pada ketampanan guru mereka. Para murid mengabaikan gosip itu sepenuhnya. Mereka yakin itu hoax dan kembali menjalani hari seperti biasa. Sementara itu, Hideki yang baru saja melangkah keluar sekolah, menggerutu kesal karena rencananya gagal total. Tidak mau menyerah, dia mencoba menghubungi sebuah firma pemasaran untuk memviralkan video. Pertarungan epik Sha melawan para berandal. Saking asyiknya menelepon, dia sama sekali tidak sadar ada mobil van hitam, menguntitnya, dan langsung menepi di sebelahnya. Dalam hitungan detik, bam! Dia langsung diseret masuk. Mereka mengancamnya untuk diam sebagai sandera negosiasi dengan ayahnya. Atau hidungnya yang mancung itu akan patah seketika. Tanpa basa-basi, mereka melemparkannya ke dalam mobil. Gaspol menembus gelapnya malam. Perjalanan usai, mereka tiba di gudang terbengkalai. Dan tebak, tangan dan kaki, Hideki langsung diikat kencang ke sebuah kursi. Anak laki-laki itu perlahan sadar. Lakban yang menutup mulutnya berhasil dia lepaskan. Dia langsung teriak, nuntut buat dilepasin detik itu juga. Malah, dia ngancam ayahnya bakal jeblosin mereka ke penjara. Relasi ayahnya dengan petinggi kepolisian itu bukan main-main. Tapi, tunggu dulu. Sebuah layar mendadak menyala tepat di depannya. Ada angka di sana. Waktu mundur lebih dari 3 jam baru saja dimulai. Hideki makin ngamuk. Dia bilang dia harusnya udah di rumah sekarang. Begitu ayahnya tahu, wah, para penculik ini bakal tamat riwayatnya.
Tapi sebuah suara misterius menimpali. Ayahnya mana pernah peduli. Suara itu malah ngejek. Jangan-jangan ayahnya lebih sayang koleksi barang antik daripada anaknya sendiri. Jelas aja, Hideki langsung emosi berat. Suara misterius itu terus saja memprovokasinya. Mengingatkan kalau kurangnya kasih sayang orang tua bikin sifatnya jadi egois begini. Dan tebak, itu juga alasan ayahnya nggak bakal sadar kalau dia lagi dalam bahaya. Hideki menolak percaya. Dia tetap ngotot. Ayahnya pasti tahu. Tapi si pemilik suara itu punya kejutan lain. Dia bilang mereka udah ngehubungin si ayah. Buktinya, sebuah foto Hideki yang lagi diikat udah terkirim manis ke sana. Syarat tebusannya, gila. Pria tua itu harus bawa 3 barang antik, super lang, porselen putih dari dinasti Ming Tiongkok, peninggalan dinasti Korea, dan terakhir, pot bulat kakimon asli Jepang. Begitu Hideki dengar nama-nama koleksi rahasia kesayangan ayahnya itu disebut. Barang senilai 600 juta yen, mendadak dia jadi ragu. Apa iya ayahnya rela ngelepasin itu semua demi nyelamatin dia? Sha akhirnya muncul menampakkan diri. Dia malah ngajak taruhan. Apa ayahnya bakal datang sebelum waktunya habis? Karena kalau iya, berarti pria kaya itu harus cabut lebih awal dari kantor. Pergi ke Izu buat ambil barangnya. Lalu ngebut ke tempat ini. Masuk akal kan? 3 jam berlalu. Sha mulai ngejek Hideki yang kelihatan udah hilang harapan. Tapi anak itu cuma bisa teriak, nyuruh dia diam. Mereka terus menunggu. Waktu sisa 1 menit lagi. Tiba-tiba, sebuah mobil ngedrift masuk ke lokasi. Yap, ayah Hideki benar-benar datang. Nyariin anaknya. Hati anak itu langsung lega luar biasa. Lihat ayahnya muncul. Dan kejutan belum selesai. Sha membuka topengnya. Begitu Hideki sadar siapa cowok di balik topeng itu, dia langsung ngomong kasar tanpa pikir panjang. Tapi Sha dengan santai ngingetin satu hal penting. Dia ini masih gurunya. Hideki nyolot nanya, apa pantas seorang guru bertingkah kayak penjahat? Sha malah bilang, dari zaman kuno. Guru dan dokter itu emang sering jadi pemberontak revolusioner yang bikin perubahan. Anak itu ngancem kalau Sha pasti bakal dipecat. Tapi Sha, dia malah ngeluarin sebilah pisau, nyuruh muridnya itu buat tutup mulut. Sang guru lalu ngajarin satu hal ekstrem. Kebebasan berpendapat itu nggak gratis. Itu direbut paksa dari penguasa yang punya kendali. Jadi kalau Hideki mau ngomong bebas, dia harus berjuang merebut kebebasannya sendiri. Persis banget kayak era revolusi Prancis dulu. Di sisi lain, Mogi akhirnya melihat Hideki. Waktu dia mau mendekat, Sha langsung nodongin pisaunya ke arah anak itu. Sambil senyum, dia muji Mogi yang berani datang sendirian. Mogi berusaha nenangin anaknya. Dia janji semua bakal baik-baik aja. Karena dia udah bawa barang antiknya sesuai permintaan. Tapi mendadak, Min muncul bawa nampan dan nyuruh Mogi jejerin semua barang antiknya. Dia dengan tegas ngingetin sang ayah buat nggak coba-coba main trik licik. Jadi, Mogi langsung ngeluarin barang antiknya sesuai perintah. Lalu memohon supaya Sha cepetan pilih satu buat ditukar dengan kebebasan Hideki. Sha nggak buru-buru. Dia malah nanya, dari semua barang ini, mana yang harganya paling mahal? Mogi nyoba ngakalin gurunya. Sadar kalau Sha nggak ngerti soal harga barang seni. Dia sengaja nunjuk vas yang paling kecil. Sayang 1000 sayang. Taktik itu ketahuan Min. Gadis itu langsung nyeletuk. Kalau nilai keramik itu sebenarnya sangat bergantung sama ukurannya. Ketahuan bohong, Mogi terpaksa ngambil barang antik Tiongkok dan ngaku kalau itu yang paling mahal. Tapi kejutan belum selesai, Sha melempar sebuah pipa besi ke arahnya. Perintahnya, hancurkan vas itu sampai berkeping-keping. Mogi nangkep pipa itu dengan tangan gemetar. Dia protes keras ke Sha, bilang kalau vas ini harganya lebih dari 100 juta. Tapi Sha dengan dingin ngingetin satu hal. Begitu barang itu sampai di sini, itu jadi miliknya. Jadi, dia bebas nentuin nasib vas itu. Sambil menggertakkan gigi menahan marah, Mogi mengangkat pipa besinya. Dia mengutuk Sha, bilang kalau Dewa Seni bakal ngasih dia karma paling buruk seumur hidup. Sha cuma balas dengan santai. Dia bilang hidupnya memang udah dikelilingi banyak hal buruk. Jadi tambah satu musibah lagi, bukan masalah besar. Dia nyuruh Mogi buruan. PRANG. Pria tua itu akhirnya menghancurkan barang berharganya sampai hancur. Berantakan. Hideki kasihan banget lihat ayahnya. Tapi Mogi terus maju mendekati Sha, menuntut anaknya dikembalikan.
Kejadian tak terduga terjadi. Sha mendadak ngeluarin pistol. Dia nuduh Mogi udah berani main-main. Karena ternyata barang antik yang dibawa sebagai tebusan itu semuanya palsu. Dor! Dia menembak sisa vas lainnya sampai hancur lebur. Hideki langsung melotot kaget. Nggak nyangka kalau gurunya itu pegang senjata beneran. Sha lalu ngebongkar semuanya. Timnya udah menyelidiki kalau Mogi nyimpen barang tiruan demi mencegah pencurian. Makanya, dari awal dia udah curiga kalau Mogi bakal bawa yang palsu. Pada akhirnya Mogi ngakuin kebohongannya. Dia beralasan gak mungkin nyerahin barang aslinya. Karya seni itu gak bisa dibikin ulang. Dan Sha gak bakal pernah ngerti seberapa berharganya barang-barang itu. Sha tersenyum sinis. Apa barang itu lebih berharga dari anaknya? Dia pun menjentikan jari, dan siaran televisi mendadak menyala di sana. Di layar itu, Mogi melihat Olim masuk ke ruang seni rahasianya pakai kunci duplikat. Dia kaget setengah mati. Gimana ceritanya Olim bisa sampai ke sana? Shia memberi ancaman gila. Dia bakal menyakiti jari Hideki satu per satu. Sampai Mogi menyuruh Olim menghancurkan semua koleksinya. Tapi Mogi, dia tetap keras kepala dan menolak mentah-mentah syarat gila itu. Shia membuktikan dia tidak main-main. Dia menyuruh Ulhe menghancurkan barang antik itu. Dan bam, dalam satu ayunan, banyak koleksi berharga hancur berkeping-keping. Lalu, Sha menggenggam salah satu jari Hideki dan Craig. Dia mematahkannya begitu saja, seperti ranting kayu sebagai contoh. Sontak saja, cowok itu menjerit kesakitan. Tapi Sha dengan santainya menyuruhnya diam. Kenapa? Karena ini semua baru saja dimulai. Mogi berteriak histeris, meminta Shia berhenti, tapi Sha malah bertanya balik. Mana yang lebih berharga? Jari putranya atau koleksi kesayangannya itu? Min yang menonton semua ini dari jauh jadi merasa kasihan. Ya, jujur saja, ini sama sekali bukan rencananya. Shuta memberi aba-aba, dan Olim memilih sebuah guci kuno. Mogi langsung berteriak panik. Guci itu kabarnya sangat disayangi Kaisar Tiongkok zaman dulu. Melihat Mogi begitu terobsesi pada guci itu, Shia menawarkan pilihan ekstrem. Dia akan mencabut kuku Hideki agar guci tersebut tetap utuh. Begitu melihat gurunya yang gila memegang tang, Hideki langsung ketakutan setengah mati. Dia pun berteriak kencang meminta tolong. Yang bikin Hideki shock, ayahnya bilang harga guci itu 80 juta yen. Mogi rela membelikan apa saja, asalkan Hideki mau mengorbankan kukunya. Toh, kuku itu nantinya bakal tumbuh lagi kan? Mendengar itu, Hideki sadar, dia sudah tamat. Shia langsung membuktikan ancamannya. Kuku cowok malang itu dicabut, membuatnya menjerit sejadi-jadinya. Sadar betapa keras kepalanya Mogi, Shia bertanya, apa dia ingat tanggal 27 Mei? Mogi sama sekali tidak tahu. Itu kan ulang tahun Hideki. Dia memberitahu pria tua itu. Setiap tahun, Hideki makan kue ulang tahunnya sendirian. Kemudian, dia menyuruh Ulhe mengambil barang berikutnya. Ulhe memilih guci lain. Shia memberi Mogi pilihan untuk menyelamatkan jari Hideki. Tapi ayahnya malah berdalih guci itu seharga 120 juta yen. Shia hampir saja menyerah menghadapi pria tua ini. Tapi tunggu, dia tiba-tiba bertanya apa Mogi menyukai kuil Zenoji. Mogi yang kebingungan membalas bahwa dia sama sekali tidak memedulikan tempat tersebut. Tapi Shia mengingatkannya kembali. Hideki pernah sangat terharu dan bahagia saat mereka sekeluarga mengunjungi kuil tersebut. Sebuah tempat spesial yang hanya dibuka satu kali setiap 7 tahun. Dan asalnya, Hideki sangat ingin pergi ke sana lagi bersama Mogi. Shia lalu memberitahu, kuil itu bakal dibuka minggu depan. Craig, dia mematahkan satu jari lagi. Menatap Mogi dengan sangat muak, dia menyindir obsesi gila pria itu pada barang antik. Lalu Shia mengeluarkan sebuah palu besi besar. Dia benar-benar berniat meremukkan jari Hideki menggunakan alat mengerikan tersebut. Dia menjelaskan, jari mungkin bisa sembuh dari siksaan sebelumnya. Tapi sayangnya, tidak ada obat untuk jari yang sudah hancur lebur. Ketakutan luar biasa, Hideki memohon agar Shia berhenti. Tapi gurunya malah menyuruhnya mengemis pada Mogi. Jadi, cowok malang itu menatap ayahnya dan memohon pertolongan. Tepat pada detik itu juga, Mogi langsung menawarkan uang tebusan sebesar 100 juta yen untuk membebaskan putranya. Shia melihat pria keras kepala ini mulai luluh. Tapi, dia tegas menolak uang tersebut. Sebagai gantinya, dia menyodorkan sebuah buku. Dia bilang, kalau guci, itu masih lebih penting setelah Mogi membaca buku ini. Dia benar-benar akan menghancurkan jari Hideki. Tanpa ragu, Shia mengangkat palu besinya ke arah Hideki. Tapi Mogi berteriak,
menyuruhnya berhenti. Di detik terakhir, dia melompat melindungi putranya. Sambil menangis, dia menyatakan bahwa dia tidak butuh guci itu lagi. Dan Xia harus mengembalikan putranya. Hideki jelas sangat terkejut. Dia bertanya kenapa. Padahal ayahnya selalu ngotot guci itu jauh lebih berharga dari dirinya. Uniknya, Mogi tetap tidak mengubah pendiriannya soal itu. Tapi kemudian dia mengakui bahwa guci itu tidak bisa menggantikan Hideki. Dengan masalah yang akhirnya selesai, Ulheim menghancurkan semua barang antik itu. Dan langsung melepaskan Hideki. Mogi bergegas memeluk putranya sambil meminta maaf. Tapi Hideki masih saja kebingungan. Kenapa ayahnya yang keras kepala itu tiba-tiba bisa berubah pikiran? Jadi, Xia akhirnya menjelaskan semuanya. Mogi baru saja membaca esai masa kecil Hideki. Di tulisan itu, Hideki sangat mengagumi ayahnya dan bermimpi meneruskan warisannya dengan menjadikan perusahaan konstruksi pria itu sebagai nomor 1 di dunia. Mogi memeluk Hideki dan mengakui selama ini dia terlalu sibuk bekerja sampai melupakan sosok yang paling berharga di dalam hidupnya. Dia sadar betul, tidak ada tumpukan uang atau koleksi apapun yang bisa menggantikan seseorang. Apalagi waktu-waktu berharga yang dia lewatkan bersama putranya. Mendengar hal itu, hati Hideki langsung tersentuh dan dia pun menangis sejadi-jadinya. Ikatan keluarga ini kembali utuh. Terakhir, Xia pergi dari tempat itu, menyadari bahwa misinya hari ini telah selesai. 1 minggu kemudian, Hideki dan Mogi mengunjungi kuil Zennoji bersama-sama. Mogi lalu berterima kasih pada Xia karena menyadarkannya ada hal-hal berharga yang tak bisa dibeli dengan uang. Sementara itu, Soda dan yang lainnya asyik menonton dari drone remote mereka. Olim menyeletuk. Xia sebenarnya sama sekali bukan tipe guru yang tega menyakiti muridnya. Min langsung mengejeknya karena lambat mikir. Cewek itu lalu melempar sebuah lengan manekin yang sudah dipasangi alat kejut listrik ke arah Olim. Ternyata, Min diam-diam membuat lengan palsu yang dipasang di tangan Hideki. Jadi, tepat saat Xia mematahkan manekin itu, Hideki cuma tersengat listrik, paham kan? Ulheim menjelaskan. Dalam keadaan sangat panik, siapapun di posisi Hideki pasti mengira sengatan listrik kecil itu berasal dari tangannya sendiri. Namun, Min tiba-tiba khawatir karena Ulheim sudah bertindak terlalu jauh saat menghancurkan barang antiknya. Tapi Ulheim mengingatkannya, dia ini guru seni rupa yang sangat ahli. Dia cuma membuat barang tiruan palsu. Jadi pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang dirugikan. Urusan pertama beres. Nah, Min langsung menagih bayaran karena sudah bantu rencana Xia. Tanpa basa-basi, Xia nanya berapa nominal yang harus ditransfer gampang kan? Tapi tunggu. Cewek ini tersenyum tipis dan bilang dia sama sekali nggak butuh uang. Xia mulai bingung dong. Dia menawarkan berbagai mata uang lain yang bisa dikirim. Tapi Min cuma menggeleng pelan. Dia nggak cari harta. Dia cuma mau satu hal. Hiburan. Liburan. Itu yang terlintas di otak Xia. Min tertawa mendengarnya. Liburan sih boleh juga. Tapi yang beneran dia mau, dia pengen lihat Xia kencan sama seorang cewek. Astaga. Jagoan kita ini masih loading. Ulheim sampai gemas sendiri. Dia akhirnya blak-blakan. Intinya begini. Sudah saatnya Xia jalan berdua, kencan manis bareng Sakurako. Xia makin gagal paham. Kencan sama target perlindungan sendiri. Buat apa Koba? Jawaban mereka berdua kompak banget. Ya karena kelihatannya bakal seru. Ya mau bagaimana lagi? Berhubung mereka sudah bantu rencananya, Xia akhirnya pasrah dan setuju. Min langsung cekikikan heboh, persis penonton drakor yang lagi gregetan. Sambil menggoda, dia memanggil Xia si guru tentara bayaran hebat. Dan anehnya, untuk kali ini saja, dia dan Ulheim benar-benar sepemikiran. Begitu Min pergi meninggalkan ruangan itu, Ulheim langsung serius. Dia memberitahu Xia, rencana Min ini bukan sekadar lucu-lucuan. Ini taktik jitu memancing musuh keluar, karena bos musuh sedang kekurangan info dan tertahan. Jenius! Xia menghela napas panjang. Dia paham soal taktik itu. Masalahnya, cowok ini seumur hidup belum pernah kencan. Dia benar-benar buta arah, tidak tahu harus apa. Mata Ulheim melotot kaget. Masa sih? Belum pernah ada pengalaman romantis 1 atau 2 kali begitu. Xia cuma menatap lurus. Pengalaman intensnya cuma baku hantam di medan tempur. Ulheim memijat pelipisnya. Dia coba pakai bahasa yang super gampang. Pernah tidak sih? Setidaknya, Xia sekadar main-main atau dekat dengan cewek. Memori Xia melayang. Oh, ada satu cewek di zona konflik saat keadaan memanas. Terus apa yang terjadi? Ternyata,
Sha mengajari cewek itu cara bongkar pasang senapan. Ya ampun. Ulhem nyaris menepuk jidatnya sendiri. Kehabisan kata-kata. Dia langsung sadar. Temannya yang satu ini benar-benar kasus gagal total kalau urusan asmara. Tidak kehabisan akal, Ulhem langsung menumpuk komik romantis, novel, sampai majalah di depan She. Dengar ini baik-baik. Cinta itu ibarat peperangan. Siapa yang pegang informasi, dia yang menang. She membuka-buka majalah itu. Matanya menyapu setiap halaman. Ulhem menegaskan, tempat-tempat estetik di sana, itulah lokasi wajib buat bawa cewek jalan. Tapi, ada satu masalah. Sakurako itu nona muda kaya raya. Dia pasti sudah hatam dengan semua tempat romantis pasaran. Makanya, Ulhem percaya diri mengambil alih peran perencana. Rencana pertama dimulai, Ulhem menyuruh Sha menulis pesan manis buat Sakurako. Isinya, ajak dia ketemuan di depan patung Hachiko. Klasik sekali. Begitu dengar nama Hachiko, mata Sha langsung berbinar. Tentu saja dia tahu. Anjing Jepang legendaris yang jadi simbol semangat pantang menyerah. Wah, mulai salah paham nih. Keesokan harinya, tepat setelah jam tutup, Min dengan senyum misterius menyodorkan surat dari Sha ke tangan Sakurako. Membaca isinya, pipi Sakurako langsung memerah merona. Ketemuan di depan Hachiko. Manisnya. Sore itu, dia berdiri anggun menunggu, menoleh ke sana kemari. Tapi, sosok Sha sama sekali tidak ada. Sementara itu, tebak jagoan kita ada di mana? Si kepolosannya di luar nalar ini malah nyasar ke Museum Ueno. Berdiri tegak menatap taksidermi anjing setia itu. Kakau walau. Auranya tumpah. Semua cewek di museum itu sampai terpesona melihat Sha yang mematung selama berjam-jam. Tapi di kepalanya, cowok ini cuma memikirkan kemana perginya Sakurako.